Bom atom diciptakan di Indonesia, jejak reaktor nuklir Bandung 1960-an. Baiklah, mari kita jelajahi sejarah reaktor nuklir Bandung di era 1960. Kita mulai petualangan waktu ke masa lalu. Indonesia di era 1960-an, mimpi besar sang proklamator. Bayangkan Indonesia baru merdeka 15 tahun. Presiden Soekarno, sang orator ulung, punya mimpi besar. Jadilah bangsa yang berdikari, mandiri di bidang teknologi. Di tengah hiruk-pikuk perang dingin antara ASEAN dan Uni Soviet, Bung Karno ingin Indonesia tidak jadi penonton. Ia ingin negeri ini punya merah putih di angkasa, senjata canggih, dan reaktor nuklir. Tapi bagaimana caranya? Indonesia miskin teknologi, tapi kaya semangat. Disinilah cerita dimulai. Diplomasi nuklir and janji atoms for peace. Tahun 1993, Presiden Isaac Eisenhower mengumumkan program Atoms for Peace. Mengajak negara-negara berkembang memanfaatkan nuklir untuk damai, bukan perang. Indonesia, yang saat itu jagoan gerakan non-blok, langsung tertarik. Kita harus ambil kesempatan ini, nuklir untuk listrik, obat-obatan, dan pertanian. Ujar para ilmuwan Indonesia. AS pun menawarkan bantuan. Membangun reaktor riset pertama di Bandung. Kenapa Bandung? Karena disinilah Institut Teknologi Bandung, ITB, berdiri, kampus tempat para jenius Indonesia berkumpul. Tahun 1961, di sebuah kompleks di Jalan Taman Sari, para insinyur AS dari perusahaan General Atomic datang dengan desain Triga Mark II, reaktor nuklir paling aman di dunia saat itu. Indonesia belum punya ahli nuklir, mahasiswa dikirim ke AS untuk pelatihan kilat. Proyek ini diwarnai kecurigaan. Uni Soviet protes, ini pasti ada agenda tersembunyi ASEAN. Tapi Bung Karno bersikukuh, ini untuk ilmu pengetahuan. Tanggal 12 Juli 1965, reaktor diresmikan dengan upacara megah. Suara dentuman, sirin, tanda reaktor hidup pertama kali menggema di Bandung. Apa istimewanya reaktor ini? Lanjut part 2 guys. Apa istimewanya reaktor ini? 1. Bentuknya. Unik. Seperti silinder raksasa setinggi 6 meter, dikelilingi kolam air biru bercahaya, mirip portal sci-fi. 2. Kekuatan. Super. Dayanya 250 km/h, seperti 250.000 lampu LED. Lalu ditingkatkan jadi 2 MW di tahun 1971. 3. Bahan bakar ajaib, uranium-235 yang diperkaya, tapi tenang, reaktor ini dirancang anti meledak karena sistem keamanan pasif. Tahun 1965, 1967, Indonesia bergolak, Soekarno jatuh, Orde Baru naik, proyek-proyek megah Bung Karno banyak yang dihentikan. Tapi reaktor Bandung selamat. Kenapa? Alasan pertama, reaktor ini sudah jadi kebanggaan ITB dan Batan, Badan Tenaga Atom Nasional. Alasan kedua, AS tetap mendukung karena ingin Indonesia tidak beralih ke Soviet. Fakta kocak. Saat demo mahasiswa Cybermbata Supermap 6, kawasan reaktor dijaga ketat tentara. Bukan karena bahaya radiasi, tapi takut ada yang nyolong uranium. Padahal uraniumnya low enriched, tidak bisa untuk bom. Apa kabar reaktor ini hari ini? Lanjut part 3 guys. Apa kabar reaktor ini hari ini? Masih hidup. Triga Mark II masih beroperasi, dikunjungi siswa SD SMA untuk eksperimen sederhana. Cikal bakal nuklir. Indonesia. Reaktor Bandung jadi sekolahnya ahli nuklir Indonesia sebelum dibangunnya reaktor besar di Serpong, 30 Meniau. Simbol kolaborasi. Batu pertama reaktor ini diukir tulisan USA Indonesia. Bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa melampaui batas politik. Jika kalian jalan-jalan ke Bandung, kunjungi Kompleks Batan di Taman Sari. Lihatlah kolam biru reaktor itu, disitulah para pionir Indonesia membuktikan bahwa nuklir bukan untuk bom, tapi untuk kehidupan. Saya punya pertanyaan untuk kalian, atau bahkan tantangan untuk kalian. Bisakah Indonesia punya PLTN pertama di tahun 2045?
Bagaimana jika kalian jadi ilmuwan nuklir masa depan? Arnak Rans, fun facts untuk diceritakan. 1. Isotop penyelamat nyawa. Isotop dari reaktor Bandung dipakai di rumah sakit untuk terapi kanker. 2. Bibit unggul.